Yes, 38 tahun. Berusaha untuk nurunin berat badan dengan segala jenis diet deh, sebutin aja semua diet aku udah pernah nyobain, mulai dari intermittent, kalori defisit, keto, segala macem lah. Yang paling berhasil sejauh ini sebelum akhirnya aku memutuskan bariatrik adalah clean eating, jadi semuanya rebus. Nggak ada gula, nggak ada minyak, nggak ada tepung. Itu yang paling ngaruh di aku ya gitu. Sampai akhirnya aku capek banget, terus bariatrik akhirnya. Depresi yang sampai gitu enggak sih sebenarnya. Jadi gini, proses bariatrik itu kan nggak mudah ya gitu. Perubahannya juga secara drastis kan, maksudnya langsung kehidupannya dirubah untuk menjadi lebih baiknya tuh secara drastis gitu. Nah itu yang beradaptasinya aku lumayan perlu waktu sekitar 2 bulanan lah, sempet kayak mata sama mulut tuh masih pengen gitu makan gitu, cuman perutnya udah nggak bisa nampung gitu. Jadi nah itu yang perang sama batin itu doang sih sebenarnya, bukan yang depresi karena ini, enggak juga gitu, cuman kayak gitu setiap ngeliat makanan enak yang dulu kayaknya gue tinggal nyomot doang gitu, nggak perlu mikir, sekarang kayak penting nggak ya dimasukin ke dalam badan. Nah lebih ke kayak gitu sih sebenarnya perangnya. Kalau operasinya sendiri sebenarnya tidak semengerikan kalau didengar atau dibayangkan gitu, potong lambung itu kayaknya ngeri ya, sebenarnya nggak semengerikan itu. Lambung kalau aku nih ngambilnya yang bypass. Bypass itu, lambungnya dipotong, ususnya dipendekin. Jadi lambungnya dipotong 85%, sekarang lambung aku tuh mungkin segini doang nih, kecil gitu. Maksimal tuh aku makan sehari tuh cuman 2 sendok makan nasi, itu udah kenyang banget rasanya. Kalau dari segi operasinya sih, operasinya sangat tidak mengerikan gitu, justru lukanya tuh kecil-kecil banget kayak pulpen, sekecil pulpen, ada 5 titik gitu di perut, udah itu doang sebenarnya. Sebenarnya enggak ya, jadi sebelum aku operasi pun, aku udah research soal bariatrik nih lumayan lama gitu loh, tapi belum ada keberanian pada saat itu. Sampai akhirnya aku menemukan, satu klinik yang menurut aku bagus dan aku percayakan gitu, dia menangani kasus, bariatrik sudah lebih dari 500 orang gitu. Jadi, nah di situ aku mulai percaya dan ada saudara aku dan teman aku yang sudah melakukan bariatrik duluan. Jadi aku tanya gitu, "Gimana?" "Nggak ada kenapa-napa," dan bener-bener turunnya drastis gitu. Jadi akhirnya aku bilang, "Oh ya harus kayaknya nggak ada masalah yang perlu dipikirkan terlalu serius," gitu loh. Karena satu, dokternya profesional di bidangnya, aman, sudah pasti aman, pasiennya juga banyak, jadi ya aku beranilah gitu. Gila loh itu. Itu pencapaian aku yang sangat luar biasa di tahun 2024 kemarin. Semoga 2025 ini sesuai goal ya. Karena aku pengennya 80 dulu deh, nggak usah muluk-muluk, kan sebenarnya harusnya kalau sesuai target tuh aku timbangannya sekitar 70 lah. Aku pengennya 80 aja dulu gitu, nggak mau terlalu kurus-kurus banget kayak model gitu, nggak juga. Intinya aku melakukan operasi bariatrik ini tuh pengen hidup jauh lebih sehat aja sebenarnya sih. Itu aja. Betul, anak aku itu aktifnya luar biasa. Sekarang jadinya aku jadi nggak capek lagi nemenin dia lari-lari ke sana kemari tuh, jadi lebih gampang bergerak gitu. Lebih leluasa. 5 tahun, ya. Iya, aku nggak bisa nemenin, pakai babysitter jadinya. Jadi apa-apa semuanya suster, apa-apa suster gitu. Terus sekarang aku udah nggak pakai babysitter karena dia udah gede kan, aku sendiri yang ngurusin. Iya, sekarang jadi jauh lebih enak gitu. Satu, lebih dekat jadinya selalu sama aku, nemenin dia main kayak ke playground gitu, aku nggak ngos-ngosan duduk doang gitu. Sekarang ikut main juga, jadinya seru gitu. Wih, bangga sama diri sendiri udah pasti ya, maksudnya, apa yang aku lalui ini kan sebenarnya dibilang mudah-mudah, dibilang nggak mudah juga nggak mudah gitu loh. Tapi ya here I am today gitu, berhasil menurunkan segitu banyaknya, terus, tanpa hal-hal yang tidak baik gitu. Terus, banyak hal positif yang sekarang aku bisa
rasakan gitu. Ya, I'm proud of myself, kayak berterima kasih sama diri sendiri, makasih ya selama ini udah bertahan dengan tubuh sebesar itu dan sekarang kamu beristirahat istilahnya tuh kayak udah enak banget gitu. Mau melakukan apa-apa tuh udah jauh lebih enak gitu. Ini parah sih, parah banget. Nah, terus akhirnya juga tadi untungnya ada di keluarga yang sangat support. Betul. Keluarga aku itu untungnya aku dari dalamnya tuh udah solid gitu. Maksudnya semua keluarga itu menyayangi aku tuh bukan karena aku kurus atau gendut gitu, enggak. Jadi mereka nggak ngelihat itu. Walaupun dari Mbak Ola sendiri juga perjuangan dia menemani aku untuk kurus tuh lumayan banget dia gitu loh. Effortnya untuk bikin aku jadi jauh lebih sehat gitu. Dia juga bukan yang pengen, wah kamu harus kayak aku badannya kurus, enggak juga gitu. Yang penting kamu sehat, enak gerak, bisa beraktivitasnya jauh lebih gampang gitu. Nah, support utama dari keluarga itu yang kunci aku, pegangan aku gitu loh. Terus akhirnya kan udah bisa diet berapa kilo Kak? Kalau semenjak bariatrik tuh kan 135, sekarang aku 93. Berarti 40-an kilo lah, Apa 45. perbedaan yang dirasa mungkin selain bisa main sama anak akhirnya bisa lebih luas, apalagi mungkin yang dulu nggak bisa. Baju, ukuran baju dari 4XL sekarang menuju M. Gitu, itu gila sih, aku bangga banget lah. Yang tadinya baju aku bisa bisa 2 orang atau 3 orang masuk ya kan. Sekarang ya udah size normal aja gitu. Mungkin baju-bajunya dikemanain Kak? Oh, aku pre-love. Karena masih banyak teman-teman di luar sana yang berjuang untuk kurus gitu. Dan ternyata pada saat aku pre-love-in, gila juga loh antusiasnya orang. Karena sebenarnya baju-baju yang aku pre-love-in itu tuh yang jarang aku pakai justru gitu loh. Dan size-nya gede banget. Bayangin aja semua kaos aku itu jadinya Sabrina. Celana tuh nggak ada yang bisa longgar, melorot semua gitu. Jadi sekarang tuh paling belinya legging, kaos-kaos biasa dulu sampai aku mencapai target aku 80 kilo. Nah, baru aku mungkin akan shopping baju gitu. Kalau sekarang aku masih masih biasa aja dulu gitu. Karena masih panjang perjalanannya. Selain baju mungkin ya Kak, terus mungkin aktivitas apa aja sih yang bisa dilakuin agar setelah turun berat badan? Ya mungkin sesimpel kayak tadi juga udah bisa lipat kaki yang kayak Iya, kayak perempuan. perempuan sekarang ya kan udah bisa kayak gitu. Dulu nggak bisa, selalu ngengkes ya kalau kalau duduk karena nyangkut pahanya. Dulu pahanya bestie, sekarang musuhan dia, ya kan? Terus apalagi ya, ya bergerak sih, terutama tuh aktivitas jadi jauh lebih enak sih aku. Nah, aku ketemu suami itu justru pada saat badan aku semok. Dia jatuh cintanya kepadaku pada saat dia semok, pada saat aku semok. Jadi nggak ada, maksudnya nggak ada gimana. Iya pasti dia bangga, terus mensupport 100% sudah pasti. Karena memutuskan ini kan untuk hidup yang jauh lebih sehat ya, pasti dia support gitu. Ya seneng sih dia ngelihatnya, seneng banget lah pasti. Jadi kalau misalkan aku mau bahas kilas balik yang tadi masa kecil mungkin ya, suka ada yang ngebandingin nggak sih sama Kak Ola tuh? Nggak usah gitu ya, pastilah di sosial media. Eh, Emang nggak ini ya, nggak kepikiran buat ngurusin ya kayak Kak Ola gitu. Kalau kamu kurusan pasti kamu lebih cantik ya, pastilah netizen tuh pasti ada aja. Cuman menurut aku orang tuh cantik dengan versinya masing-masing gitu. Malah aku kadang suka bercandaan sama Mbak Ola kayak, ya Mbak Ola aku Ola Ramlan versi semok gitu. Jadi kenapa mesti mesti ngerasa kayak harus kayak enggak lah gitu. Dan kita saling support kan. Jadi nggak ada rasa di dalam hati aku tuh yang kayak, duh pengen deh badannya kayak no, sama sekali gitu. Dan niat aku bariatrik sendiri pun bukan untuk kurus ya, aku kasih tau lagi gitu. Aku niat bariatrik itu untuk punya kualitas hidup yang jauh lebih sehat, itu aja sebenarnya. Kurus itu bonus gitu. Mungkin respon kakak nih Kak Ola ini sendiri Aku belum ketemu, dari operasi sampai sekarang belum ketemu. Dia sibuk, aku sibuk gitu. Jadi mungkin nanti lebaran atau ada momen ketemuan, ya pasti dia shock lah gila. tapi Selama dia ini tahu ya pasti dia lihat lah di sosial media, posting segala macam pasti lihat. Cuma belum ada komen ya, aku menunggu komennya. Berbahaya itu komennya ya. Aku mungkin menunggu. terakhir nih Kak, kakak juga membagi tips dan kiat-kiatnya nggak sih di sosial media mungkin Oh biar ya, awal diet biar pasti. bisa memotivasi masyarakat yang mungkin merasakan hal yang sama supaya akhirnya bisa ditiru juga sama kayak kakak. Intinya gini sih sebenarnya, jangan takut sih kalau mau bariatrik atau kalau udah capek sama diet, eh,
langkah selanjutnya yang harus diambil menurut aku ya kayak aku bariatrik, karena banyak kan maksudnya selebriti juga yang kayak Teh Meli bariatrik juga dan berhasil gitu loh. Eh, karena gini, kalau kamu tidak mencintai dirimu sendiri, siapa lagi yang akan mencintai dirimu gitu loh. Kalau mencintai diri sendiri ya harus mulai memikirkan apa, punya hidup yang kualitasnya jauh lebih sehat gitu. Karena diakui atau tidak diakui, obesitas itu pasti penyakit itu bisa datang kapan aja gitu loh. Tapi kalau kamu merubah kualitas hidupmu jadi jauh lebih sehat, kamu akan tahu, oh ya aku sehat loh sekarang gitu. Jadi lebih pede, jadi lebih makna hidupnya jadi lebih berasa gitu loh. Itu aja sih sebenarnya untuk sahabat-sahabat di luar sana yang masih berjuang diet. Semangat, jangan putus semangat. Dan kalau memang sudah capek banget diet, bariatrik. Beneran deh. Ini terakhir banget nih Kak. Apa yang mau disampaikan ke Jelita yang dulu? Jelita yang dulu, terima kasih sudah bertahan sejauh ini dengan badan yang sangat semok dan berat itu. I'm proud of you dengan pencapaian yang sampai hari ini dan masih akan terus turun lagi. Semoga aku selalu sehat, selalu bahagia, lancar semuanya sampai ke target yang aku mau.